Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1266. Oke, keluar dan temui mereka. Ye Yunfei mencibir. Selama periode waktu ini, kekuatan Ye Yunfei telah meningkat pesat setelah berkultivasi di tanah percobaan kuno ini. Dia hanya ingin menemukan seseorang untuk menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Pada saat ini, di langit berbintang tanah pencobaan kuno. Cepat, aku melihat naga emas kecil itu. Di sana, hentikan dia. Petik 2. Pria tua berpakaian hitam itu memimpin 4 master pembentuk Dao, dan sekelompok besar orang mengelilingi ulat sutra naga bertanduk emas. Energi luar angkasa dari 5 master pembentuk Dao ini sangat bagus, dan mereka dapat terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, sehingga secara bertahap, ulat sutra naga bertanduk emas hampir terpojok. Di kejauhan, Lu Wutian, Nyonya Istana Bulan, dan Nyonya Gunung Bulaoshan, bersama dengan pasukan dari aliansi Changhuang, juga menonton dan bergegas untuk bergerak. Bocah Ye Yunfei itu seharusnya menerima pesan itu. Kau belum keluar. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menahan keluhan. Jangan khawatir, kita benar-benar tidak bisa melarikan diri. Kita akan keluar dan melawan mereka. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Pria tua berpakaian abu-abu itu juga seorang master pembentuk Dao sekarang, dan dia tidak takut pada 5 master pembentuk Dao itu. Mari kita tunggu Ye Yunfei keluar dan kemudian merencanakan. Kami hanya memiliki 3 alam pembentuk Dao, mereka memiliki 5, dan ada juga 3 alam pembentuk Dao di sisi aliansi Changhuang. Kami bukan lawan. Petik 2. Sangguan Han berkata, saat ini, Ye Yunfei telah keluar dari dunia kecil. Itu mereka lagi. Ye Yunfei melihat sekeliling dan melihat pasukan dari alam lain dipimpin oleh lelaki tua berbaju hitam, dan juga dari aliansi Changhuang. Karena kamu di sini untuk memburuku, maka aku tidak harus sopan. Klon darah dapat menyedot darah lagi. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Kau seharusnya mencariku. Ye Yunfei berjalan di langit berbintang selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lantang. Di bawah berkah energi, suara Ye Yunfei bergulir dan menyebar, bergema di seluruh tanah percobaan kuno ini. Segera, mata semua orang tertuju pada arah Ye Yunfei. Kamu Yunfei. Setelah melihat Ye Yunfei dengan jelas, semua orang terkejut dan senang. Memanggil, ulat naga bertanduk emas datang ke sisi Ye Yunfei. Ye Yunfei, jika kamu pamer seperti ini, aku khawatir mereka tidak akan melihatmu. Oke. Ulat naga bertanduk emas sedikit terdiam. Kamu masuk ke menara Pantom, dan kemudian, menara Pantom akan diserahkan kepadaku. Ye Yunfei berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm. Baiklah. Ulat naga bertanduk emas langsung masuk ke menara hantu. Dengan cara ini, Ye Yunfei sendirian, menghadapi 2 kelompok orang. Sepertinya kamu masih terobsesi dengan asal-usul Kaisar Chang. Ye Yunfei melirik semua orang dan berkata sambil mencibir. Kamu Yunfei, jadi kamu mengakui bahwa sumber Kaisar Chang ada di dalam dirimu. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Yunfei dari udara, dan berkata dengan dingin. Itu benar, sumber Kaisar Chang ada padaku, terus kenapa? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, semangat semua orang terangkat. Ye Yunfei, segera serahkan asal-usul Kaisar Changhuang ke aliansi Changhuang kita, jika tidak, kamu akan menjadi pendosa di alam Changhuang selamanya. Lu Wutian berteriak dengan tajam. Ye Yunfei, aku harap kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Jangan menjadi musuh seluruh alam Changhuang. Petik 2. Nyonya Istana Bulan juga berkata dengan dingin. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang benar di depanku? Apakah ini menarik? Anda semua hanya ingin merebut sumber Changhuang, mengendalikannya, dan memuaskan ambisi Anda untuk mendominasi alam Changhuang. Menjijikkan untuk berpura-pura serius. Penjajah dari dunia lain juga terlihat jauh lebih enak dipandang daripada kamu. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Haha, Ye Yunfei, kamu benar, orang-orang ini penuh dengan gangster dan pelacur. Tetapi mereka serius di permukaan, aku merasa mual saat melihatnya. Ye Yunfei, karena orang-orang di dunia ini menolak Anda dan menganggap Anda sebagai musuh, mengapa Anda tidak bergabung saja dengan dunia kami? Dengan bakatmu yang luar biasa,
kamu pasti akan sangat populer saat datang ke dunia kami. Bagaimana dengan itu, pikirkanlah. Petik 2, pria tua berbaju hitam itu tertawa dan berkata, aku tidak perlu bergabung dengan dunia manapun. Tidak peduli dari dunia mana orang berasal, jika mereka berani memprovokasi saya, mereka semua akan dipukuli sampai mati. Petik 2, Ye Yunfei mengatakan kata demi kata. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang. Tidak jauh dari Ye Yunfei, pada tahap awal Taoisme, dia menjerit, tubuhnya terbang keluar, dan jatuh di tempat, menjadi mayat. Dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lempar sudah dapat membunuh tahap awal alam Dao. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menghisap mayat itu pada tahap awal Taoisme, dan menyerahkannya ke klon darah. Selanjutnya, Ye Yunfei terus melepaskan pedang jiwa surgawi, membunuh lebih dari selusin Taois tahap awal berturut-turut. Ada orang dari alam lain, dan ada juga orang dari aliansi Changhuang. Semua yang terbunuh pada tahap awal memasuki alam Tao semuanya disedot oleh klon darah. Ye Yunfei merasa bahwa kekuatan klon darah telah meningkat sedikit. Sungguh keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang menakutkan. Kedelapan Master Dao Saping itu semuanya ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Ye Yunfei pasti menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri untuk membunuh orang. Setidaknya ada lebih dari 100 Taois di sini. Jika klon darah menyerap semua darah mereka, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Tatapan Ye Yunfei sedikit panas saat dia melihat alam Tao di langit berbintang. Memanggil, Ye Yunfei melakukan apa yang dia katakan, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mendatangi seseorang yang telah memasuki tahap tengah Taoisme. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana mungkin orang di tahap tengah Dao Realm ini melihat metode gerakan yang begitu aneh? Dia terkejut, dan berbalik dan ingin melarikan diri. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi untuk masuk ke lautan jiwa di tahap tengah alam Dao, mengenai tubuh jiwanya. Ada jeritan di tengah alam Tao, dan jiwa serta tubuh terluka parah. Memanggil, avatar vampir mengangkat lehernya ke depan dan mulai menghisap darah. Hentikan dia, pria tua berbaju hitam itu sangat marah, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Ye Yunfei. 4 alam pembentuk Tao lainnya dari alam lain, serta Lu Wutian, penguasa Istana Bulan, dan penguasa Bulau Shan juga menunjukkan gerakan mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei. Menangkap Ye Yunfei berarti bisa mendapatkan asal-usul Changhuang, dan tentu saja tidak ada yang mau ketinggalan. Keluar dan blokir sebentar, Ye Yunfei berkata kepada Sangguan Han, lelaki tua berbaju abu-abu dan iblis es. Saat berikutnya, Sangguan Han, lelaki tua berbaju abu-abu dan iblis es muncul pada saat bersamaan, berdiri di depan Ye Yunfei. Bum bum bum, Sangguan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu dan iblis es meletus pada saat yang sama, menyerang 8 master pembentuk Dao. Sangguan Han adalah master pembentuk Dao veteran di alam Changhuang, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dia hampir tidak dapat mendukung 1 lawan 2, atau bahkan 1 lawan 3. Setan es bahkan lebih kuat, mengayunkan tongkat putih di tangannya dengan berputar-putar, menyerang 3 orang pada saat yang sama. Hanya lelaki tua berpakaian abu-abu yang baru saja menerobos ke Dao Saping Realm belum lama ini, dan kekuatannya sedikit lebih lemah, tetapi dia adalah saksi pertempuran itu saat itu, dan pengalaman tempurnya jauh lebih kaya daripada siapapun di dunia lapangan. Oleh karena itu, lelaki tua berbaju abu-abu itu hampir tidak dapat mendukungnya. Ye Yunfei, di sisi lain, mengambil klon darah dan bergegas menuju para master yang telah memasuki alam Dao. Ye Yunfei terus melepaskan pedang jiwa surgawi, dan dalam waktu singkat, dia membunuh semua Taois tahap awal dan melukai para semua Taois tahap menengah. Kemudian, Ye Yunfei dan avatar ras darah bergabung untuk menghadapi Taois tahap akhir itu. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, meretas lautan jiwa pada tahap akhir Dao Realm, dan menahan mereka. Klon darah bergegas dan membunuh mereka dengan 1 telapak tangan. Kekuatan avatar darah sudah setara dengan tahap awal Dao Saping, dan dengan kerjasama Ye Yunfei, sangat mudah untuk membunuh Taois tahap akhir ini. Membunuh. Mari kita semua pergi bersama untuk menghadapi Ye Yunfei. Petik 2. Seseorang berteriak, semua orang di alam lain, dan semua orang di aliansi Changhuang, semua datang untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Bagus sekali, Ye Yunfei berteriak keras, bergemuruh.
sejumlah besar api keemasan dimuntahkan dari tubuh Ye Yunfei terus-menerus, menyebar terus-menerus, dan langsung membentuk lautan api besar, yang mencakup jarak puluhan mil. Mati, dua gagak emas besar yang menyala terbang keluar dari dantian Ye Yunfei, menggetarkan sayap emas mereka, dan menabrak mereka yang menyerang. Erwu lepas landas. Ini adalah penglihatan yang secara otomatis lahir setelah Sutra 9 yang dikembangkan hingga kesempurnaan yang kedua. Ada beberapa latihan brilian di dunia, ketika dilatih ke tingkat tertentu, mereka secara otomatis akan menghasilkan penglihatan yang sangat kuat. Kedua burung gagak emas itu berubah dari dua bola emas dengan diameter 9 km di dantian Ye Yunfei. Bang bang bang, kemanapun kedua burung gagak emas itu pergi, mereka yang bergegas mendekat terguncang dan terbang terbalik, dan ketika mereka mendarat, mereka sudah menjadi mayat. Sutra 9 Matahari awalnya adalah salah satu formula Dharma tertinggi di dunia, dan kekuatan penglihatan yang dihasilkannya sangat mengerikan. Serangkaian teriakan berlanjut, dan setelah beberapa saat, semua orang dari aliansi Changhuang dan orang-orang dari dunia lain terbunuh. Dengan kerjasama Ye Yunfei dan Klon Darah, mereka membunuh lebih dari 100 master yang memasuki ranah Dao. Semua orang yang terbunuh ini disedot dari darah mereka oleh avatar vampir. Kekuatan Klon Darah telah meningkat pesat lagi. Kamu Yunfei, kamu benar-benar membunuh semua pasukan kami. Pria tua berbaju hitam itu kaget dan marah. Kamu Yunfei, jika kamu membunuh anggota aliansi Changhuang, kamu membuat musuh seluruh alam Changhuang. Mulai sekarang, sama sekali tidak akan ada tempat untukmu di alam Changhuang. Lu Wutian meraung dengan marah. Sekarang, giliranmu. Ye Yunfei berbalik, menatap 8 Master Dao Saping, dan berkata dengan dingin. Kamu Yunfei, datang dan bantu, kami tidak bisa bertahan lagi. Sangguan Han berteriak. Pada saat ini, Sangguan Han, Ice Demon dan lelaki tua berbaju abu-abu dipaksa untuk saling berdekatan, dan situasinya sangat buruk. Bab 1267. Avatar darah meletus menjadi kabut darah yang mengepul dan bergegas. Dentang, pedang berwarna merah darah muncul di tangan Klon Darah, dengan cahaya darah yang aneh bersinar, dan ketika dia menebas secara horizontal, cahaya darah itu meledak, secara langsung memaksa 3 penguasa alam Tao untuk mundur. Selama periode waktu ini, avatar darah telah menyedot darah dari terlalu banyak master di alam Dao, dan kekuatan tempurnya telah melonjak, mencapai kekuatan tahap awal alam Daosha. Selain itu, avatar vampir memiliki energi aneh untuk memanggil dan mengendalikan darah segar, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah melampaui masa-masa awal Dao Saping Realm. Oleh karena itu, avatar vampir sekarang dapat dengan mudah bertarung melawan 3 master pada tahap awal Dao Saping Realm. Saat Klon Darah bergabung dalam pertempuran, tekanan pada Sangguan Han, Iblis Es, dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba mereda. Tapi Ye Yunfei langsung pergi ke kedalaman ruang dan menghilang. Semua orang bekerja sama untuk membunuh mereka, dan kemudian berurusan dengan Ye Yunfei. Pria tua berbaju hitam itu meraung. 5 alam pembentuk Dao dari alam lain, serta Lu Wutian, penguasa Gunung Bulao, dan penguasa Istana Bulan telah lama bergabung untuk menyerang Sangguan Han dan yang lainnya. Saat ini, mereka telah lama mengabaikan kebencian antara dunia ini dan dunia lain. Untuk sementara, kedua belah pihak bertempur tak terpisahkan. Klon Darah, Sangguan Han, dan kekuatan tempur sejati Ice Demon lebih kuat dari master rata-rata pada tahap awal Dao Saping, terutama Klon Darah, dengan 1 lawan 3, mereka lebih unggul. Baik Sangguan Han dan Ice Demon bertarung 1 lawan 2, dan mereka tidak terkalahkan. Hanya kekuatan tempur pria tua berpakaian abu-abu yang sedikit lebih lemah, karena dia baru saja menerobos dan fondasi kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat. Sialan, bagaimana bisa ada begitu banyak Master Dao Saping berkumpul di sekitar Ye Yunfei? 8 Master Tao tahap awal itu semuanya terkejut dan marah. Saat ini, di belakang salah satu tahap awal Dao Saping Realm, lebih dari selusin belati berpernis hitam keluar dari ruang, menebas tahap awal Dao Saping Realm ini secara diam-diam. Pedang luar angkasa, inti dari bilah ruang angkasa adalah celah ruang kecil, yang sangat sulit untuk dilihat dengan kekuatan jiwa. Dalam sekejap mata, lusinan belati berpernis hitam ini muncul di belakang tahap awal Taois ini. Gulungan, alam pembentuk Dao tiba-tiba waspada pada tahap awal, berbalik dan meninju, bertabrakan dengan lebih dari selusin bilah ruang. Bagaimana bisa, pada tahap awal Dao Saping Realm,
dia menemukan bahwa tinjunya telah dipotong dengan lebih dari selusin luka berdarah, dan tulangnya terlihat dalam. Bergemuruh. Pada saat ini, Blood Rage Clone memegang pedang berwarna merah darah di tangannya, dan menebas ke belakang Dao Saping Realm awal. Mengaum, pada tahap awal alam pembentuk Dao, dia berbalik dan bertarung dengan klon ras darah. Memanggil, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman ruang dan datang ke belakang Dao Saping Realm awal ini. Bergemuruh. Lautan api menyembur keluar dari tubuh Ye Yunfei, membentuk lautan api. Mati, dua gagak emas besar membubung ke langit, menggetarkan sayap mereka yang menyala, dan bergegas menuju tahap awal alam pembentuk Dao. Erwu lepas landas. Apa ini? Pembentuk Tao sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dalam ruang lingkup penglihatan di mana kedua burung gagak itu membumbung tinggi, kedua burung gagak emas itu membawa tekanan energi yang menakutkan, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mengaum, Tao Ti bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei dan membanting ke depan, mengguncang ruang. Dentang, 5 pedang panjang melesat keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan dicekik menuju tahap awal Dao Saping Realm. Ledakan, Ye Yunfei melepaskan tinju 9 pemakaman surga peminjam dan memukulnya. Memanggil, Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang lautan jiwa pada tahap awal alam pembentuk Dao. Saat ini, Ye Yunfei menggunakan berbagai cara untuk menyerang. Ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei menghadapi Master Dao Saping secara langsung. Kamu Yunfei, kamu mencari kematian. Guru pembentuk Dao itu sangat marah, dan seorang anak di pembukaan gua sangat provokatif. Dengan marah, dia membunuh Ye Yunfei dengan sembrono. Ye Yunfei juga menyerang ke depan. Ye Yunfei bahkan melawan beberapa trik dengan Dao Saping Realm awal ini, dan untuk sementara, dia tak terkalahkan. Setelah 5 jurus, Ye Yunfei akhirnya terhempas oleh pukulannya, menyemburkan darah lagi dan lagi. Hanya saja cedera ini bukan apa-apa bagi Ye Yunfei, begitu tubuh Jiamu Qingdi berfungsi, itu akan segera kembali normal. Klik, pada saat ini, avatar Blood Rage menebasnya, memotong lengan kiri master pembentuk Dao ini. Klon vampir membuka mulutnya dan mengisap, aliran darah keluar dari lengan master yang terputus, dan disedot ke dalam mulut oleh klon vampir. Mati, Ye Yunfei dan avatar vampir bergegas menuju Master Tao. Master pembentuk Dao ini berbalik dan pergi. Aku hanya ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Ye Yunfei meraung keras, dan pisau panjang putih muncul di tangannya, dan dia menebas. Pisau waktu. Saat Ye Yunfei menebaskan pisau putih panjang, Tao Saping Stage tahap 1 segera merasakan tubuhnya mandek, berhenti di sana, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Klik, avatar darah mengambil kesempatan untuk menebas, membelah tubuh tahap awal pembentukan Dao menjadi 2 dari tengah, membelahnya menjadi 2. Kemudian, segera setelah avatar vampir mengulurkan tangannya, ia mengambil kedua bagian tubuh tuannya dan mulai menghisap darah. Dan rambut Ye Yunfei menjadi setengah putih dalam sekejap. Menggunakan pisau waktu semacam ini sepenuhnya mengorbankan esensi kehidupan Ye Yunfei, yaitu esensi kehidupan. Untungnya, Ye Yunfei, sebagai master alkimia, bisa menebus kesalahan setelahnya. Kalau tidak, Ye Yunfei tidak akan berani menggunakan trik pisau waktu semacam ini sama sekali. Pisau waktu menghabiskan terlalu banyak dariku. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. Sialan, Ye Yunfei, kamu benar-benar menghapus tubuhku. Petik 2. Tubuh jiwa pada tahap awal Dao Saping melarikan diri dari tubuh dan berdiri di langit berbintang yang jauh, menatap Ye Yunfei dengan ngeri di wajahnya. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menebas. Kamu Yunfei, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam padamu. Tubuh jiwa pada tahap awal Tao Saping sangat ketakutan sehingga dia mengeluarkan pedang hitam kecil. Tubuh jiwa melekat pada pedang kecil itu, dan pedang hitam kecil itu tiba-tiba melesat ke kejauhan dan menghilang. Bagaimana bisa, orang lain tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Senior, biarkan para senior itu keluar dan bantu aku. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke lelaki tua berbaju abu-abu itu. Bagus, pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk. Saat berikutnya, serangkaian sisa perang muncul terus-menerus, bergegas menuju tubuh Ye Yunfei, dan menyatu ke dalam tubuh Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, setelah meminum ramuan yang Anda berikan kepada kami, jiwa dan tubuh kami telah pulih lebih dari setengahnya.
Sisa-sisa perang itu berkata kepada Ye Yunfei satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan sisa perang semuanya terintegrasi ke dalam tubuh Ye Yunfei. Aura Ye Yunfei melonjak. Giliranmu. Ye Yunfei dan Klon Darah bergegas menuju Master Tao Saping lainnya. Ye Yunfei, apa menurutmu aku takut padamu? Terkejut dan marah, Master Tao Saping ini bertarung sengit dengan Ye Yunfei. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dan dengan integrasi ratusan sisa perang, dia dapat melawan tahap awal alam Dao. Ditambah dengan kerjasama Klon Darah, Master Pembentuk Tao ini sama sekali bukan lawan. Setelah beberapa gerakan, Master Tao Saping ini ditebas oleh Klon Darah, dan darah di tubuhnya menyembur keluar di sepanjang lukanya. Guru Pembentuk Tao ini menemukan bahwa darah di tubuhnya benar-benar di luar kendalinya, dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Mati. Ye Yunfei mengejar di belakang ahli ini selangkah demi selangkah, melepaskan pisau waktu lagi, dan menebas melewatinya. Pakar ini dipotong menjadi dua bagian oleh Ye Yunfei, dan dia berteriak. Klon vampir bergegas dan langsung menyedot darah. Kamu Yunfei, kamu harus mati. Tubuh jiwa master ini juga lolos, dan langsung kabur ke kedalaman ruang, dan menghilang, hanya menyisakan raungan. Dua pembentuk Dao yang tubuhnya telah dipotong adalah master dari alam lain. Berjalan, melihat ini, lelaki tua berbaju hitam tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Ye Yunfei, jadi dia mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Semua Master Dao Saping lainnya, termasuk Lu Hutian, pemilik Gunung Bulau dan pemilik Istana-Istana Bulan, semuanya menampilkan gerakan mereka dan meninggalkan langit berbintang. Kamu Yunfei, kamu hampir membunuh dua Master Pembentuk Dao. Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei, merasa sangat terkejut. Anakmu terlalu jahat. Mulai sekarang, Anda sudah memiliki kekuatan tempur untuk membunuh tahap awal Dao Saping Realm. Saya tidak berani memprovokasi Anda lagi. Petik 2. Sangguan Han juga sangat terdiam. Avatar darah setara dengan bagian dari Ye Yunfei, dan Ye Yunfei serta avatar darah bergandengan tangan, memang memiliki kekuatan tempur untuk membunuh tahap awal alam pembentuk Dao. Sekarang, kita bisa pergi ke kuil dan membantumu mendapatkan kembali posisi penguasa kuil. Ye Yunfei tertawa. Bagus, sangguan Han disegarkan. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Bab 1268. Pada saat ini, sisa-sisa perang itu telah keluar dari tubuh Ye Yunfei, berdiri di langit berbintang satu persatu. Teman-teman, bagaimana perasaanmu sekarang? Pria tua berbaju abu-abu melangkah maju dan bertanya. Tubuh jiwa kita telah pulih lebih dari setengahnya, dan tidak akan lama lagi kita bisa pulih sepenuhnya. Ramuan yang disediakan oleh bambu jiwa surgawi dan Tuan Ye sangat berguna, energi jiwa kita meningkat hampir setiap menit. Petik 2. Kata sisa perang yang tinggi. Kamu akan tinggal di bambu jiwa surgawi itu untuk saat ini. Di masa depan, ketika aku menemukan cukup bahan, aku akan membantumu membentuk kembali tubuhmu. Kata Ye Yunfei tiba-tiba mendesis. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, ratusan sisa perang sangat bersemangat, dan mata mereka meledak dengan kecemerlangan yang menakutkan. Tuan Muda Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dapat membantu kami membentuk kembali tubuh kami. Benarkah itu? Petik 2. Sisa perang yang tinggi bertanya dengan hati-hati. Membentuk kembali tubuh jiwa sudah merupakan kegembiraan yang besar bagi sisa-sisa perang ini. Dan untuk membentuk kembali tubuh mereka, bagi mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Ye Yunfei, apa yang kamu katakan itu benar. Pria tua berbaju abu-abu itu juga sedikit gemetar karena kegembiraan, dan bertanya. Tentu saja itu benar. Tidak sulit bagi Ye Yunfei untuk membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda. Petik 2. Saat ini, Huang Chang angkat bicara. Ketika Huang Chang pertama kali bertemu Ye Yunfei sebelumnya, dia juga meragukan apakah Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa Ye Yunfei benar-benar mampu membantunya membentuk kembali tubuhnya, dan itu tidak sulit. Itu benar, jangan khawatir, saya akan membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda saat saya mengumpulkan cukup bahan di masa mendatang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Ratusan sisa perang itu semuanya dalam ekstasi untuk sesaat, dan memberi hormat pada Ye Yunfei pada saat yang sama. Ye Yunfei, terima kasih atas kebaikanmu.
kebaikanmu kepada kami saudara terlalu besar. Pria tua berbaju abu-abu itu juga berkata dengan rasa terima kasih. Senior, kamu tidak harus sopan. Kita semua milik kita sendiri. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Kanan, mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk berulang kali. Ye Yunfei, kamu sangat jahat. Terkadang saya sangat curiga bahwa Anda adalah barang antik tua yang terlahir kembali dari rumah. Kami tidak ada apa-apanya di depan Anda. Petik 2. Sangguan Han berkata dengan senyum masam. Kemudian, sisa-sisa perang itu kembali ke bambu jiwa surgawi. Ye Yunfei, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi ke kuil sekarang. Sangguan Han berkata, oke. Ye Yunfei mengangguk. Jadi, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau dan membawa semua orang ke kapal terbang. Kapal terbang itu bergegas keluar, dan setelah beberapa saat, ia meninggalkan tanah percobaan kuno, kembali ke langit berbintang alam Changhuang di luar, dan kemudian menuju ke markas kuil. Ye Yunfei meminta Hum Yao untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa, dan memimpin yang lain ke menara hantu untuk berlatih sendiri. Karena menara hantu dapat memberikan waktu pelatihan yang cukup. Senior, Anda baru saja menembus tahap awal Dao Saping, dan fondasi kekuatan spiritual Anda tidak cukup kuat. Saya telah memurnikan beberapa pil untuk Anda. Setelah Anda meminumnya, dan berlatih di pintu tertutup, fondasi kekuatan spiritual di tubuhmu akan segera menjadi padat. Petik 2. Ye Yunfei pertama-tama memurnikan sekumpulan ramuan, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Oke, pria tua berbaju abu-abu mengambil ramuan itu dan mulai mengambilnya untuk dimurnikan. Ye Yunfei sendiri menemukan tempat terpencil di menara ilusi, duduk bersila, mengeluarkan 100.000 batu mimpi buruk berkualitas tinggi, dan mulai menyempurnakan dan menyerapnya. 3 hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap semua batu mimpi buruk berkualitas tinggi ini. Kemudian, dengan sekejap, Ye Yunfei berteleportasi ke lantai pertama pagoda Dao Surgawi. Lantai pertama adalah dunia kecil dengan area yang sangat luas. Bos, izinkan saya mencoba dan melihat apakah saya dapat memecahkan segel kedua dari pagoda Dao Surgawi. Ye Yunfei mendatangi pria tua itu dan berkata, saat ini, lelaki tua itu sedang tinggal di samping makam kaisar kuno. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan jiwamu telah meningkat banyak, dan kamu hampir tidak bisa menembus lapisan kedua. Kata orang tua itu. Ye Yunfei duduk, melepaskan kekuatan jiwanya, dan menjulur menuju segel kedua pagoda Tiandao. Ledakan, kekuatan jiwa Ye Yunfei terus-menerus menyerang segel kedua, menyebabkan seluruh menara Dao Surgawi sedikit bergetar. Hanya saja segel lapisan kedua sangat kuat, dan sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Tertawa, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke arah segel kedua. Gemerincing, tubuh pengangkat jiwa juga melancarkan serangan. Setiap cabang dan daun, seperti panah tajam, ditembakkan ke arah segel kedua. Waktu berlalu dengan lambat. Ledakan, Ye Yunfei terus membombardir segel kedua. Akhirnya, momen tertentu, Ye Yunfei terkejut menemukan ada celah di segel kedua. Bertahanlah sebentar, dan itu akan rusak. Ye Yunfei sangat gembira. Setelah 1 hari, klik, serangkaian suara renyah terus terdengar, dan semakin banyak retakan muncul di lapisan kedua segel. Sepertinya kamu bisa memecahkan segel kedua. Saya tidak tahu apa yang ditinggalkan kaisar kuno yang sunyi di lantai 2 menara. Omong-omong, aku agak merindukan kaisar desolate kuno. Aku sangat merindukan waktu ketika aku mengikutinya di dunia. Petik 2, kata orang tua itu. Saat ini, Ye Yunfei masih menyerang segel kedua. Lapisan segel kedua sudah tertutup retakan padat, dan sepertinya tidak akan bertahan lama. Akhirnya, setengah hari lagi berlalu. Ledakan. Akhirnya, lapisan kedua segel langsung meledak, berubah menjadi pecahan kecil, lalu menghilang. Bos, ayo masuk ke lantai 2 menara bersama-sama, kata Ye Yunfei. Bagus. Orang tua itu mengangguk, dia juga ingin melihat apa yang ada di lantai 2 menara itu. Suara mendesing. Ye Yunfei dan Hun Lao bergegas menuju lantai 2 menara pada saat bersamaan. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan Tuan Hun memasuki lantai 2 menara pada saat bersamaan. Sekilas, Anda bisa melihat satu demi satu istana, bergulir ke atas dan ke bawah, tanpa akhir yang terlihat. Di setiap istana, ada energi yang mengepul membubung ke angkasa.
Ada juga banyak suara gemuruh dan gemuruh yang terus-menerus datang dari istana-istana itu. Isi ruang ini dengan permusuhan. Tampaknya ada makhluk hidup di istana itu. Ye Yunfei dan Tuan Hun saling memandang, keduanya sangat penasaran. Ayo, mari kita lihat. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berjalan menuju istana terdekat. Segera, Ye Yunfei dan Tuan Hun masuk ke istana. Istana ini sangat luas, dengan sangkar besi diletakkan di tengahnya. Di dalam sangkar besi, duduk bersila adalah seorang pria parubaya berjubah brokat, dengan penampilan anggun dan sikap halus, memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Ketika Ye Yunfei dan lelaki tua itu masuk ke istana, lelaki parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya kemasan meledak, bergegas menuju Ye Yunfei dan lelaki tua itu. Hati-hati, wajah Ye Yunfei sedikit berubah, dan dia segera menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengarahkan lelaki tua itu untuk berteleportasi dan muncul di lokasi lain. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari hutan belantara kuno, dia memiliki tingkat kultivasi di usia muda. Pria parubaya menatap Ye Yunfei dengan mata apresiatif. Bagaimana dengan Gu Huang, biarkan dia datang menemuiku. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Bab 1269. Apakah kamu tahu Kaisar Desolate kuno? Siapa kamu? Petik 2. Sebelum Ye Yunfei dapat berbicara, lelaki tua itu maju selangkah dan bertanya dengan penuh semangat. Hun Lao sangat prihatin tentang segala sesuatu tentang Kaisar Agung Desolate kuno. Hati-hati, dia sangat berbahaya. Ye Yunfei mengingatkan pria tua itu. Kamu sepertinya bajingan kecil di sebelah Gu Huang. Pria parubaya itu memandang pria tua itu dan mengenalinya. Itu benar. Aku bajingan. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Kaisar Desolate kuno? Petik 2. Pria tua itu bertanya, apa hubungan antara aku dan Gu Huang? Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia dan aku adalah musuh. Dia menahanku di sini untuk waktu yang lama. Berhenti bicara omong kosong, biarkan Gu Huang berguling untuk menemuiku segera. Petik 2. Pria parubaya itu menunjuk ke sangkar besi tempat dia dijebak, dan berkata sambil mencibir. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Kaisar Desolate kuno. Anda tidak ingin hidup. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa menahan amarahnya. Dalam pikirannya, Kaisar Desolate kuno tidak dapat dicemarkan. Haha, benar-benar Kaisar yang menyebalkan. Yang lain takut padanya, tapi aku tidak takut padanya. Gu Huang, segera pergi dari sini. Jika tidak, saya merobeknya di sini. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa liar. Bergemuruh, paksaan energi mengerikan yang tak terbayangkan mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh istana berguncang dengan keras, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Pemaksaan energi yang mengerikan menghancurkan Ye Yunfei dan lelaki tua itu seperti lautan badai. Ayo pergi, Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah. Saat ini, jangan sombong, teriakan agung tiba-tiba terdengar di istana. Kemudian, pemaksaan energi yang dilepaskan oleh pria parubaya itu menghilang dalam sekejap, dan situasi menjadi tenang. Itu suara Kaisar Desolate kuno. Kaisar Agung, aku sangat merindukanmu. Petik 2. Orang tua itu sangat gembira sehingga dia menangis. Itu benar-benar Kaisar yang hebat. Ketika teriakan agung itu terdengar, Ye Yunfei merasakan prestise kekaisaran yang besar, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Aneh, di kehidupan sebelumnya, hanya ada 3 kaisar langit di dunia, yaitu Tianluo, Jinwu, dan Yuyue. Tidak sampai 1000 tahun kemudian hanya ada 1 kaisar lagi di dunia, Kaisar Ye, dan itu adalah aku. Mengapa ada kaisar kuno yang sunyi di dunia ketika saya dilahirkan kembali dalam kehidupan ini? Kelahiran seorang kaisar surgawi akan memengaruhi keberuntungan suatu zaman, dan itu adalah peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi di seluruh 3000 dunia. Masuk akal bahwa setiap kaisar surgawi akan memerintah dunia, dan semua orang di dunia akan mengetahuinya. Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang kaisar kuno ini di kehidupan saya sebelumnya? Ini sangat tidak biasa. Petik 2. Ye Yunfei merasa sangat aneh. Ternyata itu segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno. Lelaki tua itu menatap kosong ke arah sangkar besi, ternyata teriakan tadi berasal dari sangkar besi tersebut. Saya melihat sangkar besi muncul satu persatu dengan segel yang terbuat dari cahaya kemasan, berlama-lama di sekitar sangkar besi. Segel ini memancarkan prestise kekaisaran yang kuat, menekan pria parubaya di dalam sangkar sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali.
Sangkar besi ini sebenarnya dibuat dari emas asli primordial yang kacau balau. Ye Yunfei memeriksa sangkar besi dengan hati-hati dan sedikit terkejut. Dengan segel kaisar besar kehancuran kuno dan sangkar besi ini, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Ye Yunfei merasakan segel itu, dan berkata, bocah seperti semut berani bertindak lancang di depanku. Mati. Petik 2. Pria parubaya itu sangat marah, dan dua cahaya keemasan meletus dari matanya lagi, meledak ke arah Ye Yunfei. Namun, segel Dharma yang tertinggal di sekitar sangkar besi, dengan sedikit kejutan, menghancurkan kedua lampu emas itu dan memusnahkannya. Pria parubaya itu memelototi Ye Yunfei dengan marah, akhirnya menghela nafas pelan, dan menjadi tenang. Nak, kamu benar, dengan segel dan sangkar besi ini, aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang. Bajingan Gu Huang yang menekanku di sini. Kalau tidak, kalian berdua seperti semut, aku bisa membunuh 108.000 dari kalian dengan satu nafas. Petik 2. Pria parubaya itu berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya, aku tahu menara ini tidak lagi berada di tubuh Gu Huang. Bagaimana Gu Huang sekarang? Apakah sesuatu terjadi padanya? Petik 2. Pria parubaya itu menatap pria tua itu. Kau berbicara omong kosong. Kaisar sepi kuno memiliki postur yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Petik 2. Orang tua itu marah. Hei, bagaimana dengan postur yang tak terkalahkan? Dalam pertempuran yang menghancurkan dunia itu, bahkan Kaisar Surga pun bisa jatuh. Saya menduga bahwa hutan belantara kuno telah lama runtuh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meninggalkan menara ini? Menara ini adalah senjata ajaib portabelnya. Petik 2. Kata pria parubaya itu. Kamu omong kosong. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh Kaisar Desolate kuno. Petik 2. Pria tua itu meraung marah. Itu angan-anganmu. Meskipun Kaisar Surga kuat, masih mungkin untuk jatuh. Saat itu, Gu Huang pernah mengatakan kepadaku bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran itu untuk menghancurkan dunia. Dikatakan bahwa penghasut di belakang layar dari perang pemusnahan itu sebenarnya adalah dewa di depan para dewa. Apa itu Kaisar Kecil Surga? Petik 2. Pria parubaya itu berkata sambil mencibir. Apa yang kamu berani mengomentari Kaisar Desolate kuno seperti ini? Jika Kaisar Desolate kuno ada di sini, dia bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Petik 2. Pria tua itu sama sekali tidak bisa menerima kata-kata pria parubaya itu. Bagus. Jika Gu Huang ada di sini, dia memang bisa membunuhku dengan satu jari. Sayang sekali saya bertahan sampai sekarang, tetapi Gu Huang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Petik 2. Kata pria parubaya itu. Pertempuran untuk menghancurkan dunia. Mendengar pria parubaya menyebutkan perang pemusnahan, Ye Yunfei terkejut. Karena Ye Yunfei telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap perang ini yang dikenal sebagai perang pemusnahan dunia, tetapi itu adalah perang yang sangat misterius. Ye Yunfei menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki, tetapi tidak ada keuntungan. Sebelumnya, di dunia binatang kuno di Sanctuary of the Northern Desolation, Ye Yunfei telah mendengar kecemerlangan menyebutkan bahwa alasan mengapa dia terluka adalah dalam pertempuran pemusnahan itu. Pertempuran pemusnahan saat itu, apakah dewa di balik layar? Ye Yunfei menatap pria parubaya itu dan bertanya, "Oh, wah, apakah Anda juga tertarik dengan pertempuran pemusnahan di usia muda?" Itu benar, memang ada legenda seperti itu bahwa ada bayangan dewa di balik pertempuran pemusnahan itu. Petik 2. Pria parubaya itu melirik Ye Yunfei, lalu berkata, mendengus. Semua jenis legenda tentang perang itu berterbangan di langit saat itu, dan tidak ada yang tahu legenda mana yang benar dan mana yang salah. Petik 2. Pria tua itu mendengus dan berkata, Hun Lao, dengan cara ini, Kaisar kuno yang sunyi adalah milik era kuno dari 3000 dunia. Ye Yunfei bertanya pada pria tua itu. Ya, orang tua itu terdiam beberapa saat, mengangguk dan menjawab. Jadi begitu. Ye Yunfei tertegun. Di era ketika saya menjadi Kaisar Langit, hanya ada 4 Kaisar Langit di dunia. Kaisar Sepi kuno adalah Kaisar Surga di zaman kuno. Oke, karena hidup dan mati Gu Huang tidak diketahui, keluhan antara aku dan dia akan dihapuskan. Kalian biarkan aku keluar. Petik 2. Kata pria parubaya itu. Kaisar kehancuran kuno memenjarakanmu di sini karena alasannya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu keluar. Kata orang tua itu.
kekuatan pria parubaya ini sangat menakutkan. Jika dia dibebaskan, pria tua itu dan Ye Yunfei akan mendapat masalah. Sebaiknya kau keluarkan aku dari sini sekarang. Kekuatan segel yang ditinggalkan oleh kehancuran kuno ini secara bertahap melemah seiring berjalannya waktu. Paling lama 100 tahun lagi, atau bahkan 70 atau 80 tahun, saya akan bisa keluar dari masalah. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh kalian berdua dulu. Petik 2. Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi gelap dan berkata dengan nada mengancam. Jangan keras kepala. Faktanya, segel telah ditanam di tubuhmu oleh Kaisar Desolate kuno. Segel itu telah mengikis vitalitasmu. Saat kekuatan segel ini habis, vitalitas dalam tubuhmu juga akan habis, dan kamu akan mati. Dengan sarana seorang Kaisar Surgawi, jika dia ingin memenjarakanmu di sini, akan ada cara bagimu untuk tidak pernah melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba mencibir dan berkata, Anda, pria parubaya itu menatap Ye Yunfei, sangat marah. Nak, bagaimana kamu melihatnya? Setelah sekian lama, pria parubaya itu bertanya, sama saja dengan mengakui kata-kata Ye Yunfei. Jika tebakanku benar, segel di tubuhmu, setiap 3 bulan, akan membuatmu sengsara suatu hari nanti, tidak bisa hidup atau mati. Anda pasti telah menyinggung Kaisar Desolate kuno saat itu, jadi dia memenjarakan Anda di sini dan menghukum Anda dengan cara ini. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Nak, kamu adalah murid Wu Huang. Dia pasti memberitahumu tentang segel di tubuhku. Petik 2. Tanya pria parubaya itu. Aku bukan murid Kaisar Desolate kuno. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Dengar, aku punya banyak harta di sini. Selama kamu bisa melepaskanku, semua harta ini akan menjadi milikmu. Nada pria parubaya itu mulai melunak. Bab 1270. Juga, aku bisa meneruskan keterampilanku kepadamu. Meskipun kekuatanku tidak sebaik Great Ancient Desolate Emperor, aku adalah sosok terkenal di 3000 dunia saat itu. Aku tidak tahu berapa banyak anak muda di dunia yang bermimpi memujaku sebagai guru mereka. Selain itu, saya menciptakan beberapa kekuatan besar di dunia dengan ukuran 3000. Dengan token saya, Anda dapat mengambil alih kekuatan besar itu dan menjadi penguasa. Saya juga telah meninggalkan beberapa kumpulan harta karun di beberapa dunia, dan saya juga dapat memberikan lokasi bagi Anda untuk menemukan harta karun itu. Singkatnya, selama Anda melepaskan saya, hadiah yang saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Petik 2. Pria parubaya itu berkata lagi. Dia dipenjara di pagoda Dao Surgawi ini oleh Kaisar Agung Kehancuran Kuno, dan dia telah mengalami waktu yang sangat lama. Hal yang paling dia inginkan sekarang adalah pergi dari sini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kami tidak akan membiarkanmu keluar. Namun, jika Anda dapat memberi saya harta ini, saya memiliki cara untuk menyelamatkan Anda dari penderitaan setiap 3 bulan sekali. Petik 2. Ye Yunfei melihat harta karun yang jatuh ke tanah di dalam sangkar besi, dan lebih dari 1000 cincin luar angkasa digantung di depan pria parubaya itu, dan berkata, Jangan bicara. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Baiklah, jika perkiraanku benar, besok adalah hari di mana segel di tubuhmu akan terbuka. Saya akan bertanya lagi besok. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Kanan. Kami akan kembali besok. Petik 2. Orang tua itu juga tertawa. Ye Yunfei, ayo pergi ke istana lain untuk melihat. Di istana lain, diperkirakan ada banyak jiwa yang dipenjara. Ayo pergi dan lihat siapa yang memiliki segel di tubuhnya hari ini. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan jahat. Kemudian, Ye Yunfei dan Tuan Hun berbalik dan meninggalkan istana. Kalian berdua bajingan, kembalilah. Pria parubaya itu meraung dengan marah, menyebabkan seluruh istana bergetar. Setelah itu, Ye Yunfei dan Tuan Hun terus keluar masuk istana satu demi satu. Ada makhluk yang dipenjara di setiap istana. Apalagi kekuatan makhluk ini sangat kuat. Di 3000 dunia besar dan kecil, mereka semua pasti milik orang-orang besar yang duduk di satu sisi. Tentu saja, yang disebut kuat itu relatif terhadap kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini. Untuk seorang kaisar langit, makhluk-makhluk ini tidak layak disebut. Makhluk-makhluk yang dipenjara di istana-istana ini, seperti situasi pria parubaya barusan, semuanya dikurung dalam sangkar besi dan ditekan oleh segel kaisar kuno yang sunyi. Ye Yunfei menghitung, ada total 100 istana di dalam menara kedua. Artinya ada 100 jiwa yang dipenjara di menara kedua.
Kaisar Desolate kuno, biarkan aku pergi. Saya yakin, saya tidak berani main-main dengan Anda lagi. Petik 2. Saat Ye Yunfei dan Hun Lao melangkah ke salah satu istana, mereka melihat makhluk berguling, berjuang, dan melolong di dalam sangkar besi, kesakitan. Segel di tubuhnya pecah. Baik Ye Yunfei dan Hun Lao mengerti apa yang terjadi. Ye Yunfei, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya dari rasa sakit? Anda tidak tahu cara membuka segel yang ditanam oleh Kaisar kuno yang sunyi, bukan? Anakmu sangat misterius, mungkin kamu benar-benar bisa memecahkannya. Saya peringatkan Anda, makhluk yang dipenjara oleh Kaisar Desolate kuno, Anda tidak boleh membiarkan mereka pergi. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, jangan khawatir, saya memiliki poin saya sendiri dan saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Ye Yunfei tertawa, siapa kalian dua bajingan kecil? Apakah Gu Huang mengirimmu ke sini? Cepat dan laporkan ke Emperor Ancient Desolation, aku telah meyakinkannya, aku tidak akan melawannya lagi, biarkan dia melepaskanku. Petik 2. Di dalam sangkar besi, seorang pria dengan tubuh kuat dan otot eksplosif berteriak keras saat melihat Ye Yunfei dan Hun Lao. Saat ini, pria itu dalam keadaan sangat kesakitan. Singkat cerita, serahkan barang-barangmu, dan jika aku puas, aku bisa membuat rasa sakitmu segera hilang. Ye Yunfei datang ke kandang besi dan berbicara langsung. Bajingan kecil, jika kamu meminta properti dariku, aku akan membunuhmu. Pria kekar itu meraung marah. Tapi dia sangat kesakitan, dan setelah mengatakan ini, dia mulai menangis kesakitan lagi. Pikirkan, serahkan barang-barangmu, dan aku akan segera menghilangkan rasa sakitmu. Ye Yunfei mengulanginya. Di dalam sangkar besi, pria kekar itu berteriak. Rasa sakit seperti ini, dia harus menanggung 1 hari setiap 3 bulan. Ye Yunfei dan Tuan Hun berdiri di samping sangkar besi dengan tenang, menunggu. Akhirnya, 1 jam kemudian, Nak, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat membuat rasa sakitku segera hilang, apakah itu benar? Pria kekar itu akhirnya bertanya pada Ye Yunfei. Dia benar-benar sudah muak dengan rasa sakit yang mengerikan. Tentu saja itu benar, namun, itu tergantung pada apakah properti yang Anda tawarkan dapat memuaskan saya. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Pria kekar itu melambaikan tangannya, dan 10 cincin luar angkasa terbang keluar. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa 10 cincin luar angkasa ini dipenuhi dengan semua jenis kristal, jamu, obat mujarab, senjata ajaib, dan segala jenis harta karun. Dan semua nilai bagus. Tidak cukup. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Ye Yunfei telah mengetahui bahwa meskipun makhluk-makhluk ini dipenjara di sini oleh Kaisar Kehancuran Kuno, Kaisar Kehancuran Kuno tidak mengambil harta benda mereka. Untuk ini, Ye Yunfei mengerti. Karena properti biasa di dunia tidak bisa membuat hati Kaisar Langit berdebar. Nak, jangan terlalu serakah. Itu saja, jika Anda tidak menginginkannya, tarik ke bawah. Bagaimanapun, saya telah menahan rasa sakit seperti ini berkali-kali, dan kali ini tidak apa-apa untuk bertahan lagi. Petik 2. Pria kekar itu sangat marah, tapi dia masih mengeluarkan 10 cincin luar angkasa lagi. Ye Yunfei merasakan 10 cincin ruang angkasa. Baiklah. Sekarang Anda mengikuti instruksi saya, sesuaikan rute lari kekuatan spiritual Anda, ritme pernapasan Anda, dan tubuh jiwa Anda juga mengikuti instruksi saya. Petik 2, kata Ye Yunfei. Sambil berbicara, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menarik napas, mengambil semua 20 cincin interspatial yang diambil orang kuat itu ke tangannya. Kemudian, Ye Yunfei mulai menginstruksikan pria kekar itu untuk mengatur napasnya, mengoperasikan kekuatan spiritualnya, dan membiarkan jiwa dan tubuhnya membuat gerakan aneh satu demi satu. Meskipun Ye Yunfei tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Kuno, tetapi masih mungkin untuk menenangkan segel ini untuk sementara. Setelah beberapa saat, ini benar-benar bekerja, sakitku hilang semua. Petik 2, pria kekar itu sangat gembira. Rasa sakit yang mengerikan yang baru saja dia alami menghilang tiba-tiba. Ayo pergi ke istana lain untuk melihat. Petik 2, Ye Yunfei dan Tuan Hun keluar dari istana. Hei, adik kecil, kembalilah, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Pria kekar itu berteriak, aku tidak bebas sekarang, aku akan menemuimu lagi dalam 3 bulan, kata Ye Yunfei.
setelah 3 bulan, datang padaku. Lagi, bajingan kecil ini masih ingin memeras barang-barangku. Petik 2, pria kekar itu membeku sesaat, lalu menjadi geram. Bersambung.